Sipin, kamu lagi lihat apa? Ini lagi lihat video waktu wisata buku di perpustakaan Kota Blitar. Wisata buku? Memangnya ada? Ada dong, wisata tidak hanya di laut, di gunung, atau di mall, tapi bisa juga di perpustakaan. Oh ya? Oh, tenan. Di perpustakaan selain bisa membaca dan meminjam buku, kita juga diajak mendengarkan dongeng dan melihat film. Dongeng? Wah, saya suka sekali dongeng. Saya juga suka melihat film. Makanya, ayo berwisata buku di perpustakaan Kota Blitar. Bagaimana caranya? Gampang, ajak saja guru dan teman-temanmu datang ke perpustakaan Kota Blitar. Nah, teman-teman, siapa yang mau berwisata buku ke perpustakaan Kota Blitar nih? Segera minta Bu Guru atau Pak Gurunya menghubungi petugas perpustakaan Kota Blitar ya. Dijamin senang. Saya suka. Cerdas! Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dari lautnya. Namun, tahukah sahabat literasi, untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan segala kekayaan alamnya itu, ada perjuangan panjang yang harus dilewati. Ternyata, belum cukup pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga dibutuhkan keberanian memperjuangkan hak pengakuan wilayah Indonesia di mata dunia. Siapa tokoh di balik perjuangan yang luar biasa ini? Sahabat literasi, inilah Cerdas, cerita anak dalam jaringan. Bersama Bunda Noy dan Bunda Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Tanti. Halo Siva, apa kabar? Waalaikumsalam Bunda Noy. Alhamdulillah sehat. Aku juga baik, sehat. Sahabat literasi dimanapun berada, semoga juga sehat-sehat ya. Amin, alhamdulillah. Kali ini kita mau cerita tentang pahlawan siapa ya Bunda? Ini adalah kisah tokoh tentang pahlawan nasional yang berasal dari kota Tasikmalaya. Bunda. Apa sih, Fa? Oh, cepetan dong ceritanya. Aku keburu pengen dengar ceritanya. Waduh. Cepetan ya Bunda. Kepenisirin kayak sahabat literasi yang di rumah. Kayaknya Siva sudah penasaran sekali ingin mendengar ceritanya ya Bunda. Iya, kayaknya Siva sudah penasaran nih Bunda Noy. Kalau begitu kita mulai saja ceritanya Bunda. Siap. Di sebuah kampung, tepatnya di Desa Leles Garut, tinggallah Raden Kartawijaya. Kemudian ia menikahi Nyimonat, seorang gadis asal Tasikmalaya. Mereka hidup rukun. Setiap hari kegiatan Raden Kartawijaya adalah mengajar di Holland Einstein School atau biasa disingkat HIS, setingkat sekolah dasar. Sekolah ini merupakan sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Pendidikan yang ditempuh di sekolah ini yaitu selama 7 tahun. Pada suatu hari, Raden Kartawijaya terlihat tampak gelisah. Tak henti-hentinya beliau berdoa untuk sang istri yang sedang berjuang hendak melahirkan. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 1911, dalam suasana rumah yang hening, terdengar suara tangisan seorang bayi. Aduh, Siva, Bunda kaget tiba-tiba ada suara bayi menangis. Maaf Bunda, aku cuma mau ikut bercerita karena bicarku cuma menangis. Siva,
Ya tidak begitu caranya, Nak. Sudah, begini. Siva nanti duduk manis di sini, mendengarkan ceritanya dulu. Kalau nanti ceritanya sudah selesai, Siva boleh menceritakan kembali ceritanya. Betul begitu, Bunda Noy? Betul sekali. Sekarang Siva duduk rapi di sini. Nanti ceritanya Bunda lanjut. Gimana? Siap? Oke, kakak Siva siap tidur. Kok tidur? Lah, dengarkan cerita lama-kelamaan ngantuk terus tidur. Waduh, ini contoh yang tidak baik. Tidak boleh ditiru loh ya sahabat literasi yang ada di rumah. Enggak Bunda. Aku janji mendengarkan. Swear, aku janji mendengarkan. Oke, sip. Sekarang Bunda lanjutkan ceritanya ya. Sahabat literasi, setelah kelahiran sang bayi tadi, terjadi perbincangan antara Nyi Monad dan Raden Kartawijaya. Pak, anak ini kita beri nama siapa ya? Yang penting nama belakangnya harus ada Kartawijayanya ya, Bu. Oh iya, dulu Bapak pernah berkata, kalau punya anak laki-laki akan diberi nama Juanda. Oh iya, Bu. Juanda nama yang sangat bagus. Baiklah, anak ini kita beri nama Juanda Kartawijaya. Dan bayi laki-laki yang baru lahir itu diberi nama Juanda Kartawijaya. Tahun-tahun pun berlalu, Juanda tumbuh besar dan memiliki 5 orang adik yang lucu-lucu. Tidak berapa lama kemudian, kebahagiaan keluarga Raden Kartawijaya bertambah. Berkat ketekunannya mendidik siswa, Raden Kartawijaya diangkat menjadi mantri guru. Kalau sekarang setingkat kepala sekolah ya Bun ya. Karena tugasnya menjadi mantri guru, membuat keluarga Raden Kartawijaya harus berpindah-pindah dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Setelah memasuki usia sekolah, Raden Kartawijaya memasukkan Juanda ke Hollands Inlandse School, HIS, sekolah setingkat SD yang diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli, golongan bangsawan, dan pegawai negeri. Di sekolah inilah Juanda memperlihatkan kecerdasannya. Ia sangat rajin belajar. Tahun 1923, Raden Kartawijaya dipindahkan dari HIS Kuningan ke HIS Cicalengka. Kepindahannya ini merupakan kesempatan bagi Raden Kartawijaya untuk memindahkan Juanda ke Europese Lager School ELS, sekolah khusus orang Eropa. Untuk masuk ke ELS tidaklah mudah. Setelah diterima di ELS, Juanda masuk di kelas 5. Di sini Juanda belajar dengan tekun dan karena kepintarannya dalam menempuh pendidikan, hingga rapot Juanda loncat dari kelas 5 ke kelas 7. Wah, hebat sekali ya Bunda ya. Benar, Bunda. Berkat dukungan orang tuanya, akhirnya pada tahun 1924, Juanda berhasil menyelesaikan sekolahnya di ILS. Kemudian Juanda didaftarkan oleh ayahnya ke Hagelberger School atau disingkat HBS. HBS ini adalah sekolah setingkat SMP dan SMA yang ditempuh selama 5 tahun. 5 tahun pun berlalu, tepat pada 1 Mei 1929, Juanda berhasil lulus dengan gemilang di HBS. Dengan kepandaiannya di bidang ilmu pasti, seorang direktur dari HBS, Dr. Insinyur F. Gisov, memberi saran pada Juanda agar melanjutkan studi ke Technische Hogeschool zu Bandung atau THB. THB berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung atau disingkat ITB. Juanda pun berhasil masuk ke THB dengan jurusan Teknik Pengairan dan Jalan, yang mana Juanda berhasil lulus dengan tepat waktu selama 4 tahun, tepatnya 6 Mei 1933. Juanda mengenal dunia organisasi pertama kali yang ia masuki adalah Indonesian Student Vereniging atau Perkumpulan Mahasiswa Indonesia.
Dari organisasi ini, jiwa kepimpinan Juanda mulai terlatih. Tak heran dengan kepribadiannya yang baik dan cerdas ini, Juanda juga berhasil menyandang gelar Ketua ISV selama 2 tahun, yaitu di tahun 1930 sampai 1931. Setelah dari organisasi inilah, Juanda mulai tertarik dengan dunia politik. Dari membaca buku sifat tahunan yang memuat berbagai artikel bercorak kebangsaan dalam bahasa Sunda, lama-kelamaan ia mulai tertarik pada kehidupan berpolitik. Apalagi ia sering mendengar pidato Insinyur Soekarno di Bandung. Genap di umur 22 tahun, Juanda mengutarakan isi hatinya untuk melamar wanita pujaan hatinya kepada orang tuanya. Setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, Juanda memberanikan diri datang ke keluarga Raden Warga Dibrata. Tentu saja keluarga Raden Warga Dibrata sangat senang putrinya dilamar oleh seorang pemuda yang pandai. Dengan mudah lamaran Juanda diterima oleh keluarga sang pujaan hati, yaitu wanita yang anggun dan sederhana bernama Yuliana. Setelah lulus dari Quick School atau sekolah guru, Yuliana mengajar di sebuah taman kanak-kanak di Bandung dengan sabar dan penuh perhatian. Insinyur Juanda, seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani, meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari THB tahun 1933, dia memilih mengabdi di tengah masyarakat dengan mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di THB dengan gaji yang lebih besar. Kegiatan mengajar di SMA Muhammadiyah berlangsung selama 4 tahun hingga tahun 1937. Juanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Pada 28 September 1945, Juanda memimpin para pemuda mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Disusul pengambil alihan jawatan pertambangan, kota praja, keresidenan, dan objek-objek militer di Gudang Utara, Kota Bandung. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia mengangkat Juanda sebagai kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura. Setelah itu, dia diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Dia pun pernah menjabat Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan, dan Pertahanan. Beberapa kali dia memimpin perundingan dengan Belanda, di antaranya dalam perundingan Konferensi Meja Bundar. Dia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan KIB ini, Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia. Juanda sempat ditangkap tentara Belanda saat agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan negara Pasundan. Tetapi dia menolak. Dia seorang abdi negara dan masyarakat yang bekerja melampaui batas panggilan tugasnya. Mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negaranya. Karya pengabdiannya yang paling strategis adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Ketika menjabat sebagai Perdana Menteri, Juanda mulai memperhatikan masalah perbatasan Indonesia. Pada waktu itu, masih menggunakan Peraturan Ordonansi 1939 di mana pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya yang hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini membuat wilayah Indonesia menjadi terpisah-pisah dan negara-negara lain leluasa mengambil kekayaan alam di laut bebas. Atas dasar inilah muncul desakan untuk mengubah Ordonansi 1939 tersebut. Karena hukum laut buatan Belanda itu tidak dapat melindungi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai Perdana Menteri, Insinyur Juanda melakukan tindakan yang berani dengan mengumumkan pernyataan tentang perairan di wilayah Nusantara dan mengenalkan konsep negara kepulauan. Pengumuman ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pembentukan wilayah Indonesia dan dikenal dengan Deklarasi Juanda. Tentu saja, hal ini diprotes keras oleh negara-negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Belanda, Prancis, dan Selandia Baru. Namun, Indonesia tetap gigih berjuang hingga pada 10 Desember 1982, mayoritas negara di dunia menyetujui negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Dan setiap tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Insinyur Juanda oleh kalangan pers dijuluki Menteri Maraton karena sejak awal kemerdekaan 1946 sudah menjabat sebagai Menteri Muda Perhubungan sampai menjadi Perdana Menteri, lalu menjadi Menteri Pertahanan di tahun 1957 sampai 1959. Kemudian menjadi Menteri pertama pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1963. Sehingga dari tahun 1946 sampai meninggalnya tahun 1963, beliau menjabat sebagai Menteri Muda 1 kali, kemudian 14 kali sebagai Menteri, dan menjabat sebagai Perdana Menteri 1 kali. Beliau adalah seorang pemimpin yang luas. Dalam beberapa hal beliau kadangkala berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik lainnya. Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandara Juanda, sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut. Selain itu juga diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Dalam taman ini terdapat museum dan monumen Insinyur Juanda. Insinyur Juanda wafat di Jakarta tanggal 7 November 1963 karena serangan jantung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 244 tahun 1963, Insinyur Juanda Kartawijaya diangkat sebagai tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Ilmu tak akan pernah ada habisnya, jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar, sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, lakukan apa yang kau bisa. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Kata-kata ini mencerminkan bagaimana kehidupan yang dilalui dan dilakukan Insinyur Juanda Kartawijaya. Ya, Bunda. Aku suka ceritanya, Bunda. Oh ya? Coba gimana tadi ceritanya kalau Siva suka? Seorang pemuda yang hebat kayak aku. Aku pinter juga kayak aku. Menjadi menteri kayak aku besok kalau sudah gede, Bunda. Amin. Amin. Karena pinter iku pun jenenge wae lo. Juanda digawe namane stasiun kereta api di Jakarta, Bunda. Terus digawe nama buat mandeke pesawat iku lho, Bunda. Apa iku jenenge, Bunda? Bandara. Iya, Bandara Juanda. Terus nama apa mana, Bunda? Nama jalan di Kota Bandung. Kemudian ada lagi nama hutan raya di Bandung. Ya wes, begitulah. Kalau konco-konco literasi pengen tahu lebih jelas cerita Insinyur Juanda, silakan tanya ke Bunda Nur. Boleh dong, kalau sahabat literasi ingin
Lebih lengkap tahu ceritanya tentang Insinyur Juanda Kartawijaya bisa datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan bisa pinjam bukunya. Ini Insinyur Juanda Kartawijaya, Cendekiawan dari Tasikmalaya, karya Ifah Nurjani. Demikianlah cerita dan perjuangan Insinyur Juanda Kartawijaya. Sampai jumpa di Jedar berikutnya. Salam Literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.